Selamat datang di seri Katekumen Murtadin bagian 1, mengenal iman gereja Credo Nicea. Gereja Apostolik Indonesia menyambutmu, melayanimu menjadi anggota tubuh Gereja Kristus. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, alam maut tidak akan menguasainya. Bismillah wal ibni wal rohul kudus alilal wahid. Amin. Dasar iman kita telah dirumuskan gereja sejak semula. Rumusan ini adalah rumusan iman para rasul yang dinyatakan di dalam gereja, yang dimulai dengan aku percaya akan satu Allah, numin billah wahid. Dasar dari iman ini percaya pada satu Allah ada dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dipertegas oleh Yesus dalam Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu dalam Markus 12 ayat 32, kata ahli Taurat kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Bapa, Abin. Yesus memperkenalkan Allah kepada kita sebagai Bapa. Dalam Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Maka tujuan kita adalah untuk menjadi serupa seperti Bapa. Katanya, ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Dalam peristiwa salib, sekali lagi Yesus menekankan bahwa Allah itu adalah Bapanya. Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Yang Maha Kuasa, Abin Dubatil Kullu, yang Maha Kuasa. Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Dalam Ayub 37 ayat 23, yang Maha Kuasa, yang tidak dapat kita pahami besar kekuasaan dan keadilannya. Walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Dalam Matius 26 ayat 24, jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Allah itu adalah pencipta langit dan bumi, Khalik al-samawat wa al-ardi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dinyatakan dalam Kejadian 1 ayat 1 bahwa segala sesuatu adalah tercipta oleh Allah. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 24, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi,
laut dan segala isinya. Selanjutnya dalam kitab Wahyu 10 ayat 6, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi segala isinya, dan laut segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Kul maira wa ma'ayara. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan adalah karya Allah. Dalam Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, wa birabbi wahid Yesus al-Masih. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Pernyataan ini juga kita lihat dalam Roma 5 ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Tesalonika 5 ayat 28. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kita semua. Demikianlah sesi pertama ini, akan kita lanjutkan ke sesi kedua. Bismillah wal ibni wal rohul kudus alilal wahid. Amin. Sampai bertemu kembali.